Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kelas 04 Sake 001 ingin mempresentasikan pertemuan 9 mengenai laporan laba rugi. Perkenalkan, nama saya Repi Ardiansyah dan dua teman saya bernama Ika Listanti dan Nur Hayati. Kami mahasiswa Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi S1 Akuntansi. Baik, kita langsung mulai saja pada materi. 1. Hubungan rugi laba dan neraca. Dalam teori akuntansi dikenal dua pendekatan dalam menilai hubungan antara neraca atau laba rugi, yaitu articulated dan non-articulated. Pendekatan articulated artinya laporan laba rugi itu dianggap sebagai subklasifikasi dari perubahan modal. Sementara dalam pendekatan non-articulated, neraca dan laporan laba rugi ini secara sistematis independen satu sama lain. Pendekatan non-articulated ini tidak banyak menjadi perhatian. Dalam konsep ini ada transaksi yang tidak mempengaruhi laba, tetapi langsung dipindah ke pos yang bukan hasil dan bukan biaya. Dalam pendekatan articulated ada dua konsep, yaitu konsep revenue expense approach dan asset liability. 2. Ada konsep matching. Konsep matching menurut teori matching konsep, maka biaya harus dibebankan sesuai dengan pengakuan dan periode penghasilan berdasarkan waktu pengeluaran atau pembebanan biaya. Dan prinsip matching dikenal dua konsep, yaitu direct atau produk matching dan indirect atau periode matching. 3. Ada direct atau produk matching. Pada saat penjualan atau hasil diketahui, hasil ini di-match dengan biaya yang berkaitan dengan produk atau jasa yang dijual itu. Periode ini disebut juga biaya produk. Konsep ini sebenarnya adalah konsep yang mengabaikan beberapa masalah, antara lain biaya yang belum bisa dikaitkan langsung kepada produk itu, sehingga dalam konsep ini semua biaya lain di luar biaya produk atau jasa itu dianggap sebagai aktiva yang dialihkan ke periode yang akan datang. 4. Ada indirect dan periode matching. Di sini matching dilakukan antara hasil atau penjualan produk dan jasa yang diperoleh dengan seluruh biaya yang dikeluarkan atau dibebankan selama periode di mana digunakan bukan berdasarkan waktu perolehan atau pembayaran. Ini disebut biaya periodik. Ada definisi hasil, biaya, dan laba. Hasil atau revenue. Committee on Terminologi mendefinisikan revenue sebagai hasil dari penjualan barang atau jasa yang dibebankan kepada langganan atau mereka yang menerima jasa. Definisi ini menggunakan pendekatan revenue expense. 2. Ada biaya atau expense. Expense sebagai arus keluar aktiva, pengguna aktiva atau munculnya kewajiban atau kombinasi keduanya selama suatu periode yang disebabkan oleh pengiriman barang, pembuatan barang, pembebanan jasa, atau pelaksanaan kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan utama perusahaan. Dan 3. Ada gain dan loss. Gain adalah naiknya nilai ekuitas dari transaksi yang sifatnya insidental dan bukan kegiatan utama entitas dari transaksi kejadian lainnya yang mempengaruhi entitas selama satu periode tertentu, kecuali yang berasal dari hasil atau investasi dari pemilik. Sedangkan loss adalah turunnya nilai ekuitas dari transaksi yang sifatnya insidental dan bukan kegiatan utama entitas dari transaksi kejadian lainnya yang mempengaruhi entitas selama satu periode tertentu, kecuali yang berasal dari biaya atau pemberian kepada pemilik atau yang disebut prime. 4. Ada laba rugi. Menurut APB, statement mengartikan laba atau rugi sebagai kelebihan atau defisit penghasilan di atas biaya selama satu periode akuntansi. FASB mendefinisikan accounting income atau laba akuntansi sebagai perubahan dalam ekuitas atau net asset dari suatu entity selama satu periode tertentu yang diakibatkan oleh transaksi dan kejadian atau peristiwa yang berasal bukan pemilik. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian yang kelima ada pengukuhan penghasilan.
Suatu penghasilan akan diakui sebagai penghasilan pada periode kapan kegiatan utama yang perlu untuk menciptakan dan menjual barang atau jasa itu telah selesai. Dalam hal waktu yang dimaksud di sini ada 4 alternatif, yaitu 1. Selama produksi, yang kedua pada saat produksi selesai, yang ketiga pada saat penjualan, dan yang terakhir pada saat penagihan kas. Kemudian di nomor 6 ada bentuk penyajian laba rugi. Dalam menyajikan laporan laba rugi dikenal 1. Current operating income, yang kedua all inclusive income. Perbedaan ini timbul akibat perbedaan pendapat mengenai apakah suatu pos disajikan dalam laporan laba rugi atau dalam laporan laba ditahan. Ada yang berpendapat bahwa yang dicantumkan dalam laporan laba rugi hanyalah pendapatan yang berasal dari kegiatan normal atau normal operating income. Sedangkan pos yang berasal dari kegiatan yang tidak biasa dicantumkan saja dalam laporan laba ditahan, sehingga laba di bottom line adalah laba normal. Sebaliknya, jika semua income yang berasal dari kegiatan normal dan kegiatan insidentil dicantumkan dalam laporan laba rugi dan hasil akhirnya saja yang dilaporkan ke laporan laba ditahan. Konsep ini disebut dengan all inclusive income. Kemudian ada pos luar biasa. APB mendefinisikan extraordinary item sebagai kejadian atau transaksi yang mempengaruhi secara material yang tidak diperkirakan terjadi berulang kali atau tidak dianggap hal yang berulang dalam proses operasi yang biasa dari suatu perusahaan. Suatu transaksi dikatakan pos luar biasa jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, unusual nature, yaitu bersifat tidak biasa. Transaksi harus memiliki tingkat ketidakbiasaan yang tinggi dan jelas, tidak berhubungan atau tidak secara insidental dikaitkan dengan kegiatan yang biasa dari suatu perusahaan berdasarkan lingkungan kebiasaan di mana perusahaan itu beroperasi. Kemudian yang kedua itu infrequency of occurrence, tidak sering terjadi, yaitu kejadian atau transaksi tidak secara normal diperkirakan akan terjadi berulang kali di masa yang akan datang menurut lingkungan kebiasaan di mana perusahaan beroperasi. Sementara itu, PSAK menggunakan kriteria yang sama persis, yaitu bersifat tidak normal atau tidak biasa, artinya memiliki tingkat abnormal yang tinggi dan tidak berhubungan dengan aktivitas perusahaan sehari-hari. Kemudian, tidak sering terjadi atau tidak diharapkan akan terjadi di masa yang akan datang. PSAK kemudian memberi pedoman sebagai berikut. Pos luar biasa harus dipisahkan dari usaha sehari-hari dan ditujukan secara terpisah dalam perhitungan laba rugi, disertai pengungkapan mengenai sifat dan jumlahnya. Dalam jumlahnya, tidak material dapat digabungkan ke dalam laba rugi tidak dikurangi pajak. Biasanya setiap pos luar biasa ini harus dijelaskan dalam notes to financial statement. Kemudian, Komite PSAK telah mengeluarkan interpretasi PAI atau IPAI nomor 5 sebagai penjelasan terhadap perlakuan koreksi masa lalu pos luar biasa. Dalam PAI ini ditetapkan bahwa pos luar biasa harus memenuhi 2 kriteria yang disebutkan di atas. Jika hanya memenuhi salah satu kriteria saja, maka tidak dikatakan sebagai pos luar biasa. 7 ada income something creative accounting. Biasanya laba yang stabil di mana tidak banyak fluktuasi atau varians dari satu periode ke periode lain dinilai sebagai prestasi yang baik. Upaya menstabilkan laba ini disebut dengan income something. Income something biasanya dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya mengatur waktu kejadian transaksi, memilih prinsip atau metode alokasi, kemudian mengatur penggolongan antara laba operasional normal dan laba yang bukan dari operasi normal.
Kesimpulannya, yaitu laporan laba rugi atau income statement adalah laporan keuangan penting yang menyajikan ringkasan pendapatan, beban, dan laba atau rugi yang dialami perusahaan selama periode tertentu, membantu menilai kinerja keuangan dan mengambil keputusan bisnis. Pembuatan dan analisis laporan laba rugi merupakan hal yang penting bagi perusahaan untuk memahami kinerja keuangan mereka, yang mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan membuat keputusan bisnis yang tepat. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.